Oke, di sini gue lagi ada di 95,3 Banten Radio ya. Gue di sini diundang di acara Siram Yuk ya. Dan kali ini gue bakal nge-share kegiatan gue di sini. Di sini gue bakal ngulik semua kegiatan yang ada di radio dari mulai proses sampai ke mixingnya atau penyiarannya gitu ya. Dan bagi kalian yang penasaran, jangan lupa di subscribe channel gue ya. Dan juga jangan lupa dinyalain notifikasinya. Dan kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau nggak suka, kalian share aja videonya ke teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu gimana sih cara kerja di radio ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita putar dulu intronya. Oke, balik lagi sama gue admin Toyama dari Rams Kreatif. Nah, kali ini gue lagi sama orang radio nih. Nah, kita kenalan dulu nih. Siapa nih yang di sebelah saya ini? Halo, gue Dirga, kreatif direkturnya Banten Radio. Wow, keren banget nih dari Banten Radio ya. Nah, bagi kalian yang ada di Cilegon dan sekitarnya, kalian bisa dengerin nih 95,3 Banten Radio. Di situ musiknya asik-asik banget. Oke, balik lagi ke topik nih. Kali ini kita bakal bahas tentang seputar radio. Nah, dari Kang Dirga nih, Kang Dirga, gue penasaran nih. Kalau tips and trick pengen jadi penyiar radio tuh gimana sih? Urat malu udah putus. Serius. Kalau mau jadi penyiar radio yang paling penting adalah komunikasi ya. Komunikasi. Dia punya basic komunikasi. Urat malunya harus putus karena kita ngomong sendiri di depan mic, kadang ketawa-ketawa sendiri, kadang sedih gitu, tergantung apa yang dibawain ya. Dan juga punya relasi yang luas. Karena kita harus punya, ibaratnya kalau misalkan YouTuber punya subscriber dulu lah sebelum turun gitu. Berarti kita nggak jauh-jauh dari YouTuber ya. Berarti kita juga harus percaya diri juga. Malah lebih susah jadi YouTuber. Kalau YouTuber kan audio visual kan. Iya juga sih. Kalau misalkan radio kan cuma audio, visualnya nggak kelihatan. Iya benar juga. Nah, ini gue paling penasaran nih. Sebenarnya cara kerja radio ini gimana sih gitu, biar kok bisa gitu tuh kita cuma nyalain HP doang gitu kan bisa ketangkap sendiri. Jadi gimana sih gitu? Tahu nggak? Jadi radio itu kebagi dua ya. Yang pertama itu yang analog, yang digital. Kalau Banten Radio ini udah masuk era digital. Kalau yang analog itu memang bedanya cuma penangkapan sinyal aja sih. Kalau digital tuh lebih baik aja penangkapan sinyalnya gitu. Jadi suara yang kita keluarin di lewat mixer itu disalurin ke analog kita, ke tower kita ya, ke mesin kita lah ibaratnya. Di situ di tower. Nanti sama mereka itu dipancarin. Nah, handphone kita atau radio kita di rumah itu fungsinya ada receiver atau penerima gitu. Jadi bedanya kalau analog sama digital, kalau digital itu lebih irit listrik untuk di radionya, maksudnya di kitanya ya. Kalau analog itu masih boros banget, masih zaman dulu lah ibaratnya. Tapi sekarang rata-rata radio udah pakai digital version sih. Oh, jadi gitu ya. Berarti sebenarnya Banten Radio ini sekarang kan eranya aplikasi ya, atau web gitu kan. Nah, sebenarnya Banten Radio tuh nyiar secara online gak sih gitu tuh? Sekarang zamannya online. Kalau Banten Radio sebenarnya kita punya live streamingnya ya. Live streamingnya kebetulan saat ini lagi down dulu, lagi kita perbaiki dulu. Kita punya live streaming di website kita yang lagi maintenance nih. Di awal tahun kita lagi maintenance, biasanya ganti tema. Terus juga kita live streaming biasa di Facebook gitu, di Instagram kita live streaming penyiar-penyiarnya, dan juga kita juga udah ada YouTube ya. Nama YouTube-nya Banten Radio gitu. Mantap. Jadi Banten Radio juga pengen jadi YouTubers nih. Oke. Nah, sebenarnya gini, bisa nggak sih semua orang tuh jadi penyiar radio gitu? Basicnya yang penting dia punya suara ya. Iya juga sih benar sih.
Yang penting dia punya suara sama kepedean yang tingkat tinggi. Kalau misalkan penyiar itu imajinasinya harus tinggi ya. Ketika kita kan cuma baca berita nih biasanya kan, atau kita baca komentar dari orang. Tapi kita harus bisa visualisasi dari komentar itu jadi seakan-akan ada di depan kita dan kita nyeritain. Itu yang jadi susah gitu. Contoh, saya baca berita ini donatnya enak loh, cuman ada gambar nih. Kita kan nggak mungkin, oh ya silakan pendengar lihat gambarnya, kan nggak mungkin. Kita harus memvisualisasikan, oh ternyata di atas donatnya ini ditaruh wijen dan lain-lain. Jadi kita harus bisa memposisikan diri sebagai pendengar supaya kira-kira kalau kita ngomong ini pendengar ngerti nggak sih? Gitu. Berarti kita juga harus bisa improvisasi ya, bahwa benda itu ada di depan, bahwa pendengar tuh bisa bahwa kita tuh di depan kita tuh ada sesuatu. Seakan-akan gini, kalau jadi penyiar yang bagus itu seakan-akan di depan kita itu ada 1.000 orang yang lagi nonton kita. Jangan merasa sendiri di studionya. Kalau merasa sendiri kita ngomong ya salah-salah aja. Tapi kalau ada orang yang nonton, seakan-akan ada yang nonton, kita merasa ada yang nonton, kita punya rasa tanggung jawab untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, karena di radio itu udah ada undang-undang penyiarannya ya. Gitu. Jadi ada kata-kata pedoman kepenyiarannya harus kita ikuti. Berarti nggak cuma di YouTube doang nih, radio juga punya ada. Bahkan sebelum YouTube ngeluarin peraturan tentang kebijakan kata-kata ya, kan toksik ya biasa dibilang orang Indonesia. Toxic. Itu radio udah jauh sebelum YouTube udah punya peraturan seperti itu. Oh, keren banget ya, berarti radio udah jauh melampau ya. Ngomongin soal suara nih ya. Kalau Kang Dirga sendiri nih, pernah nggak sih sepatah atau dua patah ngomong salah atau terbelit gitu? Pernah nggak sih? Kalau ngomong terbelit, ngomong yang salah-salah gitu, saya udah berapa ya? Udah 13 tahun di radio, ya sering gitu. Cuman pinternya penyiar adalah udah salah berkelit. Ya, udah salah berkelit. Gimana tuh maksudnya berkelit tuh gimana? Berkelit ya. Contoh kita harusnya ngomong soal A gitu ya, terus kita kepleset jadi ngomong B. Nah kita jadi bisa belokin dari B balik lagi ke A. Yang penting intinya adalah jangan kalau salah jangan pernah nyerah. Jadi salah kita coba nyari jalan keluarnya untuk balik lagi. Contoh kita ngomentarin sesuatu hal padahal itu udah ada tanggapannya. Iya. Kita kan komentarin seakan-akan belum ada yang komentarin lagi, padahal udah ada tuh klarifikasinya. Karena kita keterbatasan waktu untuk nyari materi, ternyata udah ada klarifikasinya. Kita harus bisa berkelit supaya nyampe ke klarifikasi itu. Gitu. Makanya aku nih suka heran gitu kalau ngedenger radio tuh biasanya kayaknya lurus terus gitu kan ya. Kayak ngomongnya tuh udah lancar banget gitu. Seakan-akan padahal aku ngerti kalau dia tuh salah, cuman kayaknya langsung ditutup gitu tuh. Itu keren banget itu. Karena memang ini ya, experience ya, pengalaman nggak bisa ngalahin duit ya. Maksudnya orang yang udah kerja lama bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun di radio jadi penyiar bakalan tahu teknik-teknik untuk ngadepin permasalahan. Contoh, kita bacain berita yang tiba-tiba berita itu benar-benar ada, contoh bencana alam. Kita lagi siaran happy, tiba-tiba ada berita bencana alam, kita harus bacain gimana caranya nurunin mood pendengar dari happy ke berkabung. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan udah ngerti caranya gimana, udah just let it flow aja, udah pasti bisa gitu. Tapi kalau orang yang masih baru, gimana kan acara saya acara anak muda, acara nyantai, tiba-tiba kok ada berita. Ya itu kalau ada yang nolak kayak gitu berarti dia belum tahu cara masukin flow itu ke dalam siarannya. Nah, ngomongin soal berita nih, pernah nggak sih Kang Dirga ini salah nyampain berita gitu, padahal beritanya tuh nggak bener, tapi baru taunya setelah disiarin, pernah nggak sih? Oh enggak, kalau radio itu ada dua konten ya. Satu itu berita yang direkam sama yang dibacakan langsung. Kalau yang dibacakan langsung biasanya ada scriptwriter sama penanggung jawabnya, ada produsernya, dan dia bertanggung jawab untuk si penyiar ini cuma ngebacain gitu. Jadi nggak tanggung jawab. Ada produsernya, ada juga yang directnya.
dan itu kemungkinan salahnya kecil, kecuali nih ya, beritanya udah jadi isu nasional, memang semua media ngangkat, keesokan harinya ternyata berita itu hoax gitu ya. Ya itu kan yang salah bukan kita, tapi semuanya juga tipu gitu. Nah kalau yang direkam udah pasti nggak bakalan salah karena itu filternya udah banyak. Sebelum berita itu tayang, minimal kita harus punya 3 referensi. Contoh ya, kita dapat berita dari Detik.com misalkan, kita nggak bisa langsung angkat, kita cari dulu referensi lain, mungkin dari Kompas sama dari channel lain gitu ya, dari TV One. Jadi kita lihat 3 berita ini apakah berkaitan, terus bener nggak sih korelasinya, bener beritanya. Kalau misalkan memang udah sejalan, kita baru bisa naikin. Tapi kalau baru dari Detik katanya A, di TV One B, di Kompas C, itu kan masih simpang siur ya. Iya. Nah itu kita nggak bisa naikin. Gitu. Nah, ngomongin berita, kita bahas seputar konten nih. Nah, kalau di YouTube kan banyak sekali beragam konten nih. Bahkan ada konten yang sama. Nah, kalau di radio, semisal ada radio lain yang kontennya sama, itu bakal bagaimana gitu? Apakah tetap diikutin atau ganti konten lain tapi dengan nama yang berbeda? Jadi gini, di radio ini sama nggak jauh sama TV ya, by rating ya. Ketika rating suatu program, kita pernah nggak sih nonton Dahsyat? Pernah. Nah, tiba-tiba acara TV di pagi hari semuanya musik gitu, di Iya, Dahsyat gitu kan. Karena itu rating yang berulang. Jadi gini, ketika suatu konsep program itu menarik dan mendatangkan sponsor, radio lain itu bukan berhak ya, nggak boleh ada yang larang untuk ngikutin selama tidak memakai nama yang sama, tidak menjelekkan program dari stasiun TV atau stasiun radio lain ya. Dan yang ketiga adalah mendidik, ada isi yang mendidik di dalamnya walaupun sekitar cuma 30%. Contoh nonton Dahsyat cuman joget-joget sama nyanyi doang kan, tapi di baliknya kan mungkin kita lihat ada musisi-musisi baru yang terus ada motivasi bahwasanya kalau lu nyanyi tuh lu bisa masuk TV dan lain-lain, dapat uang. Itu kan mendidik juga walaupun sebenarnya mayoritasnya nggak ada ilmu yang didapat sih gitu. Oh gitu ya. Oke. Kayaknya gue udah mulai tertarik nih dengan radio. Nah, untuk gimana ya? Untuk masuk ke radio sendiri nih, bisa nggak sih kita siaran gitu? Kalau gue kan sebagai YouTubers nih ya, kita kan karena gue juga diundang ke sini gitu. Untuk misalnya ada orang umum atau gimana gitu, biar masuk ke radio tuh gimana sih caranya? Nggak semua radio sih bisa kayak gitu karena memang kan targetnya beda-beda ya. Tapi yang jelas kalau mau jadi penyiar radio yang harus disiapin, kalau emang cuma mau jadi penyiar tamu itu memang tetap aja harus punya basic komunikasi gitu. Kalau sekolah itu minimal itu D3 komunikasi. Terus juga kalau misalkan memang pengen jadi penyiar full part time tapi full time plus staff, itu harus punya disiplin ilmu yang lain. Contoh audio editing, video editing, atau pernah jadi scriptwriter gitu. Jadi sebenarnya nggak sesimpel orang lihat sih, lebih rumit lagi. Bisa cuman nggak semua radio bisa terima untuk penyiar yang kategorinya fresh graduate. Gitu berarti nggak semua orang ya. Nggak semua orang bisa. Walaupun masih kebuka kesempatan, tapi kemungkinannya memang tidak semua orang bisa. Berarti gue orangnya spesial nih. Oke, lanjut kita langsung aja ke pertanyaan terakhir ya. Kang Dirga nih kan udah kayaknya udah pengalaman banget nih. Nah, pesan dan kesan di sini tuh gimana sih? Kisah senang, keluh kesah gimana gitu, ceritain coba. Kalau misalkan keluh kesahnya sih banyaknya senangnya ya. Di radio itu banyak senang, kenapa ya? Di radio kita bisa ketemu artis yang sebenarnya mereka yang datengin kita, bukan kita yang datengin mereka. Itu satu ya. Terus kalau di radio orang lain belum punya lagu terbaru, kita udah punya. Kita kadang udah dengerin, kadang kita dapat tiket gratis untuk nonton kalau ada premier film ya. Cuman kadang juga waktu untuk keluarga kesita ya, karena radio ini kalau misalkan just penyiar, untuk cuman jadi penyiar itu waktu nggak kesita.
karena siaran maksimal kalau di Banten Radio, di radio gue 4 jam. Tapi kalau kayak gue kan staff jatuhnya ya, itu pasti kesita karena kita nggak bisa ngambilin jam kerja 8 jam sehari, karena kadang-kadang ada kerjaan di jam 12 malam, kadang-kadang harus naik besok dan lain-lain. Sebenarnya suka dukanya banyak sih, cuman lebih banyak sukanya sih daripada duka. Berarti keren banget Bang Kang Dirga ini, Bu. Perlu di support banyak ini karena dia sudah berjasa ya untuk kalian semua yang ada di rumah gitu, lagi gabut lagi dengerin radio gitu kan. Dia wah kayaknya jadwalnya nggak tentu ya. Nggak tentu. Kadang ini juga kita lagi siaran sebenarnya bukan dia sebenarnya. Iya. Harusnya Kang Herman ya. Nah, ya kayak gini kan hari ini. Harusnya gue masih nyantai, ini hari libur gue, tiba-tiba penyiar nggak bisa siaran, harus ada backup karena acara yang harus tayang, ya otomatis harus di backup. kita harus tepuk tangan dulu buat Kang Dirga. Oke, itu tadi adalah obrolan gua dengan Kang Dirga di 95,3 Banten Radio. Jadi kalau kalian pengen kepoin channelnya yaitu Banten Radio. Dan juga channelnya Kang Dirga, ada channelnya ya? Ada, channel gua ngebahas tentang apa yang sedang mau jadi trending ya. Channel gua mic gue ya. Nanti MIC GUE mic gue. Nah itu linknya ada gue taruh di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau kepo dengan Kang Dirga, itu kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, kalau kalian suka kalian klik like, kalau nggak suka kalian share aja ke teman-teman kalian biar teman kalian juga tahu kalau sosok dari penyiar radio itu seperti apa, yaitu ya seperti ini gitu. Jangan lupa subscribe juga channel Rams Kreatif dan juga channelnya Kang Dirga dan juga channelnya Banten Radio, di linknya juga ada di deskripsi ya. Oke, stay positif dan sehat selalu. 心の中で燃えゆくこの